Augustus adalah seorang misionaris Jerman yang diutus oleh RMG ke Tanah Batak. Augustus adalah penginjil Eropa pertama yang diutus ke Simalungun. Sejak kecil, Augustus memang berminat akan pekerjaan pemberitaan Injil. Karena itu, setelah lepas sekolah menengah, ia mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan di Seminari Zending di Barmen. Pada usia 21 tahun, ia dipanggil oleh direktur RMG, dan setelah belajar selama 7 tahun, ia ditahbiskan menjadi seorang pendeta pada tanggal 6 Agustus 1902. Pada tanggal 23 Oktober 1902, di usia 28 tahun, Augustus diutus oleh RMG dari Belanda ke Indonesia dengan menumpang kapal laut yang memakan waktu berbulan-bulan. Ia tiba pertama kali di Kota Padang. Dari sana, ia menggunakan transportasi darat ke Sigumpar untuk kemudian menunggu surat pengutusan dari atasannya, Pendeta Nomensen. Nah, masyarakat Simalungun pada tahun 1903 sama seperti banyak wilayah lainnya di Indonesia. Daerah Simalungun masih banyak ditutupi oleh hutan-hutan lebat. Karena itu, Pendeta Augustus pun harus membela lautan dalam perjalanannya dari daerah Toba menuju ke Pematang Raya. Hutan tersebut masih dipenuhi oleh hewan buas seperti harimau dan sejenisnya. Sehingga ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi misinya ke Pematang Raya. Masyarakat Simalungun masih bercocok tanam menggunakan ladang kering yang memaksa mereka untuk berpindah-pindah setelah panen. Mereka harus mencari lahan lain dan baru 4 tahun kemudian mereka dapat kembali menggunakan lahan yang sama secara optimal. Dalam kesusahan tersebut, sebagian besar masyarakat Simalungun berjudi untuk mencari penghiburan. Mereka menjual segala harta miliknya, bahkan diri sendiri sebagai budak, demi memenuhi nafsu mereka untuk berjudi. Pada tanggal 3 Februari sampai 8 Februari 1903, diadakan sebuah pertemuan di Lagu Boti yang diikuti oleh para pendeta RMG yang memutuskan agar diadakan misi Zending ke Simalungun. Nomensen yang saat itu menjabat sebagai Eporus yang berkantor di Sigumpar, Tapanuli Utara, mengirimkan surat ke direktur RMG di Barmen mengenai keputusan ini dan merekomendasikan pengabaran Injil di ketiga daerah, yaitu Samosir, Simalungun, dan Dairi. Pada tanggal 3 Maret 1903 diutuslah rombongan pertama RMG ke Tanah Simalungun yang beranggotakan Pendeta Guillaume, Pendeta Simon, dan Pendeta Meisel dengan bertujuan utama untuk menemui raja-raja Simalungun. Rombongan kedua yang diberangkatkan RMG ke Simalungun terdiri dari Pendeta Augustus, Guru Ambrosius, dan Theophilus Pasaribu. Kedua rombongan tersebut bertemu di Aranggaol, dan di sana Nomensen berkesempatan untuk berkhotbah. Dari Aranggaol, rombongan Pendeta Augustus menuju ke Pematang Purba dan kemudian tiba di Pematang Raya pada Sabtu, hari Rabu, 2 September 1903. Tanggal ini sampai saat ini diperingati oleh GKPS sebagai Hari Olok-Olok atau Sukacita dalam bahasa Simalungun, sebagai tanda syukur atas masuknya Alkitab ke Simalungun. Saat itu tibalah Pendeta Augustus dan langsung membacakan ayat kutipan dari Yohanes 4 ayat 35 yang berisi Makawa mahanima, tonggor hanima majumain, domba gursing boy masabion. Atau dalam bahasa Indonesianya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 1 tahun setelah tiba di Pematang Raya, ia mendirikan sekolah, walaupun belum jelas siapa yang akan dididik saat itu. Setelah Pematang Raya, ia mendirikan sekolah di Raya Usang, Bulu Raya, Sipoldas, dan juga Raya Tonga. Walaupun pendidikannya ini akhirnya diterima oleh masyarakat Simalungun, masyarakat pada umumnya masih memeluk agama tradisional. Setelah 4 tahun, sudah berdiri 7 sekolah yang menampung 183 murid. Namun hanya 19 orang saja yang memeluk agama Kristen. Karena memang tidak ada paksaan bagi murid untuk memeluk agama Kristen. Kebaktian minggu yang diadakan pun hanya diikuti oleh anggota keluarga Guru Ambrosius dan 19 murid itu saja. Pada tanggal 26 Desember 1909 dilakukan baptisan pertama oleh Pendeta Augustus atas sejumlah orang Simalungun. Dan pada tahun 1919 mertua Augustus meninggal dunia. Pada saat itu sudah banyak orang Simalungun yang dapat membantu Augustus dalam pelayanannya, seperti Pendeta James Marsaragi yang melayani di Raya Usang. Pada tahun ini juga Augustus mengirimkan 2 putrinya kembali
ke Belanda untuk bersekolah. Pada tahun 1921, permohonan cutinya untuk kembali ke Belanda dikabulkan dan diadakan perpisahan di Pematang Raya pada 4 April 1921 yang acaranya dipimpin oleh salah satu murid Augustus, yaitu Pendeta Zeus Marsaragi. Sekembalinya Augustus dari Belanda, ia ditempatkan di Dolok Sanggul dan posisinya di Pematang Raya dilanjutkan oleh Pendeta Guillaume. Setelah melayani Dolok Sanggul, ia berkedudukan di Medan sampai habis masa pelayanannya dan kembali ke Eropa dan meninggal dunia pada tahun 1968.